Bentar, ada yang aneh gak sih? Coba perhatiin deh. Jangan diperhatiin terlalu lama juga. Yang harus diperhatiin tuh adalah tugas yang menumpuk setiap harinya. Iya, kerudungku miring. Bentar ya, aku perbaiki dulu. Nah, udah oke kan? Oke, mari kita serius. Oke, pertama-tama saya isi tabe. Izinkan saya memperkenalkan diri ya, sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asmirandali Syafrilia sebagai moderator pada tugas kali ini, yaitu tugas ekonomi membuat video yang tentang ekonomi tradisional. Maafkan saya jika ada kesaka-sakaan atau tersaka-saka. Nah, begitu. Karena saya tidak lancar. Oke, dan kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman saya atau anggota-anggota saya, yaitu pertama, Irka Cahaya Ramadhani yang akan memberikan penjelasan apa itu sistem ekonomi tradisional. Dan yang kedua, Keisha Salsabila yang akan memberikan penjelasan apa kelebihan sistem ekonomi tradisional. Ketiga, Putri Nurul Ulfa, materi yang akan dia sampaikan yaitu kekurangan sistem ekonomi tradisional. Dan yang keempat, Andika Pratama yang akan materi yang dia sampaikan yaitu contoh-contoh sistem ekonomi tradisional. Dan kelima, Faril Wiransyah yang akan memberikan penjelasan tentang apa itu ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Dan yang kelima, yaitu saya sebagai di sini dan sebagai moderator, dan materi yang akan saya sampaikan yaitu daerah-daerah yang menganut sistem ekonomi tradisional. Dan mari kita simak penjelasan dari Irka Cahaya Ramadhani, Putri Nurul Ulfa, dan Andika Pratama, Faril Wiransyah, dan saya atas nama Asmirandali Syafrilia. Dan mari kita simak video berikut ini. Mari kita kasihkan mic kepada Irka. Anggap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maafkan saya jika ada yang salah kata atau salah perkataan, sama aja sih, atau sifat. Nah, kasih ya. Hai, nama saya Andika Pratama dan juga saat ini saya akan memberikan contoh-contoh ekonomi tradisional. Simak penjelasan saya. Seorang petani membutuhkan daging sapi dengan membawa 1 kg beras ke dalam pasar. Di dalam pasar, petani itu bertemu dengan seseorang yang membawa 1 kg daging sapi dan membutuhkan beras. Perkenalkan, nama saya Faril Wiransyah. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. 2. Hubungan antar masyarakat bersifat kekeluargaan. 3. Menggunakan sistem barter karena belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. 4. Bergantung pada sumber daya alam. 5. Jenis produksi tergantung pada sistem kebutuhan. Halo guys, kita kembali lagi di saya, yaitu sebagai moderator, dan saya sebagai yang akan memberikan materi pada pembahasan bukan pembahasan tapi memberitahukan daerah-daerah yang menganut sistem ekonomi tradisional. Nah, maafkan saya jika saya membaca buku ya, karena saya sedikit tidak hafal, sorry ya. Nah, sistem ekonomi tradisional saat ini hanya sedikit negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional biasanya terdapat di daerah yang pedalaman atau yang terpencil yang terisolasi dari dunia luar. Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi tradisional masih dianut oleh masyarakat di desa terpencil dengan akses sulit ditempuh. Nah, daerah-daerah atau negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional yaitu 1. Mabaye,
Membahaya ya, membahaya. Jangan salfok atau apa gimana. Yang kedua, membaiki. Nah, yang ketiga, Melawi. Keempat, Batanggavo. Kelima, Papua Nugiri. Dan terakhir, Lembah Baliem. Dan ya, sekian dari kelompok saya, yaitu kelompok Holmes atau kelompok 2. Dan maaf jika bentar, saya tunggu saya nanti saya bakal datang lagi loh. Bukan datang, muncul lagi gitu. Bye bye. Hai, nama saya Irka. Yang akan saya sampaikan kali ini yaitu pengertian sistem ekonomi tradisional. Berikut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang berdasar pada adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan turun-temurun. Dalam sistem ekonomi tradisional, tradisi masyarakat berperan besar dalam mengambil keputusan ekonomi. Contohnya, produksi dan distribusi. Masyarakat bergantung pada pertanian, perikanan, berburu, atau kombinasi ketiganya, dan menggunakan sistem barter untuk pengganti uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesia Salsabila. Saya akan menyampaikan kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Jadi, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu termotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua, tidak ada persaingan yang tidak sehat, sebab kegiatan produksi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, masyarakat cenderung bersikap jujur sebab menggunakan sistem barter. Yang keempat, kondisi perekonomian masyarakat stabil. Yang kelima, sumber daya alam atau SDA terjaga. Jadi, itulah tadi kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Bye. Hai, saya atas nama Asmiranda Lisha Aprilia ingin menggantikan pembawa materi pada kali ini, yaitu Putri Nurul Ulfa. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu apa sih kelemahan sistem ekonomi tradisional. Nah, intinya aja. Nah, yang pertama, kealokasian sumber daya alam tidak efisien. Dan yang kedua, teknologi yang biasanya bersifat sederhana berakibat pada rendahnya produktivitas. Yang ketiga, barang hasil produksi memiliki kualitas rendah. Keempat, tujuan ekonomi bukanlah mencari keuntungan. Dan terakhir, kelima, masyarakat cenderung menolak perubahan sehingga mereka kurang berkembang. Dan itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maafkan saya jika ada yang salah kata atau salah perkataan, sama aja sih.